Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifi Zaki Isfa Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam pengukuran, pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Dan adapun karakteristik dalam pengukuran, penggunaan angka atau skala tertentu dan menurut suatu aturan atau formula tertentu. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Dan adapun pengertian pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu sejenis sebagai satuan atau kriteria. Pengukuran hasil belajar, usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, sehingga pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas sesuatu memulai pembandingan dengan satuan ukuran tertentu. Misal, mengukur kemampuan siswa memahami konsep bilangan matematika. Contohnya lagi, mengukur tinggi badan siswa, mengukur suhu badan pasien, dan lain-lain. Adapun dalam penilaian adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, mentafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Dan penilaian hasil belajar adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Hasil penilaian pada umumnya adalah kategori sangat baik-baik cukup, tidak baik, sangat sering-sering, kadang tidak pernah. Tujuannya adapun untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai, diperlukan transformasi atau bisa kita sebutkan dengan proses. Penilaian juga dapat mendefinisikan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi, maksud penilaian adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu. 2 karakteristik penilaian. Yang pertama, penilaian merupakan proses pengambilan keputusan, dan penilaian bersifat kualitatif. Dan dalam evaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Menggandakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai. Hasilnya dapat berupa bilangan ataupun kategori. Tujuan perubahan dan perbaikan. Menggunakan alat evaluasi, proses melalui transformasi, dan evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program sehingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Dan pembelajaran secara etimologis, terjemahan dari bahasa Inggris, instruction, upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya, effort, dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
Dan adapun secara terminologi, suatu proses di mana lingkungan secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, yaitu suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai interaksi pembelajaran. Sudah barang tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, sehingga akan terpadu dua kegiatan, yaitu mengajar dan belajar, yang berguna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.